wakil kepala sekolah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ada program yang harus kita laksanakan dengan cepat, yaitu tentang sosialisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan kepada guru-guru. Untuk itu saya mohon masukan dari Bapak dan mohon izin kita minta waktu 1 hari, dan tentunya hari apa nanti Bapak yang menentukan. Dan oleh karena itu saya mohon kebijakan dari Bapak, seandainya Bapak nanti tidak ada, mewakilkan untuk membuka dan sebagainya. Ini itu Pak. Baik, terima kasih Pak Waka, Pak ini Bapak selaku yang senior dan Waka umum segera melaksanakan sosialisasi kepada teman-teman. Soal waktu, monggo saja Pak, lebih cepat lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ratna Indriati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini pada acara sosialisasi budaya positif bagi guru SMP Negeri 3 Banjarbaru. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan mengucapkan lafal basmalah. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ratna Indriati MPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Megi atas waktunya. Yang terhormat rekan-rekan guru dan staf, sebelumnya marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di awal kegiatan semester 2 ini kita dapat bertemu bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif dan yang nanti akan dibimbing oleh teman-teman yang berkompeten yang kemarin telah mengikuti kegiatan webinar. Tetapi sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Kepala SMP Negeri 3 Banjarbaru, Bapak Suradi. Dalam hal ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti kegiatan hari ini karena ada kegiatan di luar yang lebih penting dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 hal yang akan kita bahas pada hari ini nanti. Yang pertama yaitu tentang apa sih itu budaya positif. Saya hanya akan menyampaikan secara garis besar saja karena nanti akan disampaikan oleh ahlinya, oleh Pak Triyono dan Pak Jugiantara. Yang pertama, budaya positif. Bapak Ibu perlu sama-sama kita ketahui budaya positif itu merupakan paradigma pembelajaran sebagai akibat dari perubahan kurikulum. Ya, jadi bagaimana kita mengubah mindset kita yang awalnya, di mana pada budaya positif itu nanti ada 5 hal yang terpenting di sana, yaitu ada disiplin positif, ada posisi kontrol, kemudian ada restitusi, ada segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Secara garis besar itu yang akan kita bahas nanti untuk budaya positif. Ya, tetapi bagaimana uraiannya secara rinci nanti akan disampaikan oleh Pak Triyono. Kemudian yang berikutnya itu harapan kepala sekolah kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita mampu mengikuti sosialisasi pada hari ini sampai selesai, sampai kita benar-benar paham. Nanti juga ada sesi tanya jawab ya Bu ya, ada sesi tanya jawab. Mari kita manfaatkan sesi tanya jawab itu untuk benar-benar memahami apa yang akan disampaikan oleh Pak Triyono dan Pak Loro. Itu saja Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan ini yang dapat saya sampaikan, karena pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Triyono dan membutuhkan waktu yang panjang.
Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan tugas kita pada hari ini tanpa halangan dan rintangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Mega. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya, paparan budaya positif oleh Bapak Triyono SPD. Kepada Bapak Triyono SPD disilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin pun. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita seluruh staf SMP N3 Banjarbaru dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk bersama-sama kita melakukan sosialisasi budaya positif. Sebenarnya dari judulnya budaya positif, ya. Dari judulnya itu budaya. Budaya itu sebenarnya apa itu Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Ada yang menjawab, silakan. Saya kasih Kesempatan. Perkenalkan dulu namanya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Triyono. Perkenalkan, nama saya Bu Sudrasya Disowo. Saya ingin memberikan pendapat tentang apa itu budaya positif. Jadi ini menurut pendapat saya bahwa budaya itu adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang kaitannya di sini siswa dan guru tentunya, yang di situ memuat hal atau unsur kebaikan atau perilaku kebiasaan yang mengarah ke hal positif untuk kebaikan siswa maupun guru. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pernyataan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mengemukakan pendapatnya tentang budaya positif ini? Kebetulan di sini kita sudah hadir PGB kita yang hebat, itu Bapak Gunawan MPD. Nah, di sini menyertai kita. Mungkin nanti kalau ada kata-kata saya yang salah dan sebagainya, tentunya nanti Bapak Gunawan akan meluruskan atau akan memberi pembinaan yang lebih bagus lagi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau? Betul Bapak Ibu ya, budaya positif itu adalah perilaku kita, perilaku siswa-siswa kita yang telah kita laksanakan ya di sekolah kita. Nah, tentunya dengan begitu sebenarnya kita di SMP kita ini sudah melakukan atau belum kira-kira Bapak Ibu? Sudah, ya memang benar. Kita ini sebenarnya sudah melaksanakan budaya positif, ya. Tetapi ada beberapa hal, ya, yang perlu perbaikan ataupun ada yang perlu lagi tindak lanjutnya. Karena selama ini kita dalam melakukan budaya positif ini hanya mengacu kepada tata tertib sekolah, ya. Tetapi untuk nantinya budaya positif ini nanti akan kita buat sebagai kesepakatan. Ya. Kalau dulu memang semuanya harus bersumber pada visi sekolah kita. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu tujuan dari budaya positif itu sendiri. Ya. Yaitu menciptakan murid yang merdeka, disiplin, diri yang kuat ya. Selama ini kita sudah memerdekakan murid-murid kita belum Bapak Ibu? Silahkan. Satu ini, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat.
kira-kira kita ini sudah memerdekakan murid belum selama ini? Monggo saya kasih kesempatan untuk menanggapi. Monggo, siapa yang mau? Lanjutkan tujuan yang kedua, menumbuhkan budaya positif dan meyakini nilai-nilai yang universal tanpa diskriminasi. Nah, universal sendiri ini kelihatannya jarang ya, divisi kita ini muncul. Nah, universal itu apa yang sebenarnya yang diminta di situ? Yaitu kesepakatan. Jadi nanti antara kelas yang lain dan sebagainya, ini mungkin kesepakatannya agak berbeda, perbedaan. Karena apa? Yang tinggal di kelas itu pun juga masing-masing. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid. Selama ini kita sudah belum melakukan ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Sudah, karena sebagai seorang guru kita di sini juga sudah melaksanakan semua kepentingan untuk murid. Tetapi ada juga beberapa hal nanti yang perlu kita diskusikan. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Latar belakang. Nah, ini latar belakang ini kemarin saya sudah diskusi sama berada apa ya masalah-masalah yang ada di sini dan sebagainya. Saya tanya dari murid-murid, ini hasil survei saya juga ke anak-anak. Jadi murid itu rata-rata tidak suka dengan peraturan, karena jika mereka melanggar mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya sendiri. Benar nggak ini Bapak Ibu pernyataan ini? Mohon tanggapannya. Jadi jika siswa itu melakukan pelanggaran, maka dia akan dihukum di sekolah ini dan rata-rata akan mempermalukan diri murid itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung, secara sadar dan tidak sadar. Benar apa tidak di sekolah ini kita lakukan? Kita refleksi dalam diri kita lagi. Dan ini pun juga saya lihat bukan berarti saya ngambil copas, bukan, kita lihat dari kelas kita. Ini sebagai contoh. Misalkan ada anak yang tidak buang sampah. Ini kemarin ada beberapa. Gurunya marah-marah. Akhirnya anak itu dihukum. Nah, di sini tindakan-tindakan yang pernah kita lakukan di sekolah kita. Nah, untuk nantinya kita perlu adanya restitusi atau pendekatan. Nah, restitusi itu pendekatan deh. Kenapa nak? Kok selama ini kalian itu melanggar aturannya? Ada apa dengan sekolah kita? Nah, ini nanti perlu kita kaji bersama. Oleh karena itu kita sifatnya sharing Bapak Ibu, ya, sifatnya sharing. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini benar enggak di sekolah ini dilakukan? Kalau memang benar, bagaimana teknisnya kita akan menyelesaikan masalah ini? Karena ini adalah suatu masalah di sekolah kita. Satu contoh lagi, kalau tadi sama mengerjakan PR atau hafalan. Kalau selama ini yang saya dapatkan takut dengan hafalan bahasa Inggris. Akhirnya anak tidak masuk. Akhirnya keluar dari sini. Nah, ini adalah kesalahan kita. Ini yang sudah pernah saya tanyakan dulu waktu saya menjadi wali kelas di kelas 7C 2 tahun yang lalu. Kenapa nak? Kamu tidak masuk. Saya takut Pak dengan hafalan. Hafalan apa? Hafalan bahasa Inggris. Terus akhirnya nggak masuk. Akhirnya keluarlah dari sekolah kita. Nah, ini makanya di sini dikatakan rata-rata murid tidak suka. Nah, ini yang perlu kita refleksi, kita sharing apa sebenarnya yang ada di sekolah kita ini. Oke.
Yang berikutnya itu paradigma baru. Bapak Ibu sekalian, paradigma pembelajaran saat ini mengalami perubahan baik dari kegiatan yang dilakukan maupun perilaku kita. Adanya pandemi COVID-19 memaksa kita merubah cara belajar serta perilaku yang pastinya berdampak pada pendidikan di SMP 3 Banjarbaru. Begitu pula tantangan era revolusi industri 4.0 yang mau tidak mau kita harus mempersiapkan generasi penerus untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diharapkan dapat merubah gaya belajar, gaya hidup, serta tingkah laku kita. Gaya belajar saat ini diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu sendiri informasi-informasi yang dibutuhkan dan bukan hanya diberitahu oleh guru. Oleh karena itu, tugas seorang guru hanya mengarahkan, menuntun apa-apa yang mereka belum ketahui. Karena dengan mencari tahu, mereka akan lebih mudah mengingat dibanding diberitahu oleh guru. Terkadang kita sebagai seorang pendidik lupa bahwa seharusnya di zaman ini semua materi pelajaran itu sudah ada di internet. Dan kita sebagai seorang guru hanya mengarahkan, menuntun, dan berdiskusi tentang apa-apa yang belum mereka pahami. Dengan demikian, peserta didik kita dilatih untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis serta mandiri dalam belajar. Jika hal ini dapat dilaksanakan di SMPN 3 Banjarbaru, maka profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Hal ini dapat dilaksanakan dengan terintegrasi dengan budaya positif serta keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat bersama-sama dengan siswa di kelas itu. Dengan demikian, maka budaya positif dan paradigma pembelajaran baru ini akan adanya disiplin positif. Budaya positif ini bisa berjalan adanya disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi kita juga harus mengingat bahwa peserta didik kita ini juga memiliki beberapa kebutuhan. Apa saja kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia di sini satu, kebutuhan untuk hidup atau biasa disebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi, antara lain makan, tidur, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Tujuan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima atau sering disebut dengan love belonging, adalah kebutuhan yang bersifat psikologi, yaitu diterima, dipedulikan, kerjasama, mencintai, dan lain-lain. Adapun kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan kekuasaan atau biasa disebut dengan power, adalah kebutuhan untuk mencapai harga diri atau sesuatu, yaitu kompetensi kita, keterampilan kita, prestasi kita ingin didengar oleh orang lain. Maka biasanya orang yang memiliki kebutuhan dasar power ini dia akan mengatur orang lain. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan atau disebut dengan freedom, adalah kebutuhan bebas memilih, mandiri atau otonom. Adapun kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan yang biasa disebut dengan fun, adalah kebutuhan yang bersifat gembira atau menyenangkan.
sosialisme, humoritas, bermain, tertawa, bercanda dengan orang lain. Nah, 5 kebudayaan dasar ini yang mempengaruhi pola hidup siswa-siswa kita atau peserta didik kita di SMPN 3 Banjarbaru. Nah, ini kita nanti harus kita maknai. Kita nanti diskusikan secara bersama-sama. Sebenarnya saya kasih contoh untuk yang kebutuhan dasar. Seandainya ada, sebenarnya mereka itu kekurangan apa? Padahal anak ini berkecukupan di rumahnya, tetapi ketika di sekolah dia merebut jajan temannya, dia akan mengganggu temannya. Apakah anak ini bisa dikriteriakan anak itu nakal sekali atau seperti apa? Nah, inilah tugas kita nanti. Jadi tugas seorang guru nanti menganalisis ini, kebutuhan dasar apa sih yang kurang pada diri anak ini. Terus ada juga anak yang tidak bisa punya seragam lengkap. Misalkan kita sering kita lakukan dalam upacara itu, kita panggil anak yang kurang lengkap, silahkan ini nak. Tetapi sehabis itu ya sudah, besok diulang lagi dan terus berulang. Tetapi kita lupa bahwa anak itu pun memiliki kebutuhan dasar yang belum tercukupi pastinya. Apakah ekonominya kurang, ataukah dia memang sengaja mencari perhatian atau dan sebagainya. Nah, ini perlu adanya restitusi ya, atau pendekatan. Di sini yang harus kita lakukan nanti ke depannya. Yang berikutnya itu membuat keyakinan kelas, sehingga kalau dulu ada yang dikatakan dengan tata tertib. Tata tertib itu masih banyak yang melanggar ya. Tata tertib ini masih banyak yang melanggar. Terus bagaimana caranya supaya tidak melanggar? Yaitu buat kesepakatan di kelas itu. Buatlah kesepakatan supaya tidak dilanggar, karena mereka yang membuat kesepakatan akhirnya dia akan menjalankan, sehingga muncul kemauan secara intrinsik, muncul dari diri anak itu sendiri. Kalau tata tertib itu dari sekolah yang membuat, berarti ada peraturan yang bisa dilanggar. Tetapi kalau anaknya yang buat peraturan, oh berarti besok saya harus datang jam 7. Tapi itu didasari dari hati nuraninya. Insya Allah anak itu juga menjalankan, karena mereka yang membuat kesepakatan sendiri. Oh, nanti kalau kita masuk di kelas, misalkan di kelas A, B, C ada perbedaan, harus dilepas sepatunya, tidak ada yang melanggar. Kalau dulu kita dengan tata tertib, semua sepatu harus dilepas, diulangi, itu akan dilanggar karena itu tata tertib. Tetapi kalau sudah dengan kesepakatan yang dilakukan di kelas, nanti kita akan tanya, sudah baca kesepakatannya, kita tempel kesepakatan yang dibuat oleh kelas itu, tempellah di sana, sehingga nanti dia akan tahu konsekuensinya. Kalau melanggar konsekuensinya apa? Nah, ini juga disepakati. Seandainya saya terlambat masuk kelas jam 7, saya akan belajar sendiri setelah jam pembelajaran selesai. Misalkan seandainya saya terlambat masuk setelah jam istirahat, konsekuensinya apa? Nah, nanti kesepakatan itulah yang akan dibuat oleh Bapak Ibu guru, yang disebut dengan kesepakatan kelas. Yang berikutnya, ini adalah tugas guru. Ya, kalau yang 1, 2, 3 ini tadi kita bersama, baik guru dan siswa. Yang kelima adalah posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu harus tahu posisi Bapak Ibu di mana. Ada 5 posisi kontrol yang akan dicapai. Nah, nanti tahap apa yang sudah Bapak Ibu capai dan di mana posisi Bapak Ibu.
5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengetahui 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Di sini budaya positif dikembangkan oleh Diane Dawson dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diane Dawson mengemukakan bahwa guru berlaku meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruangan kelas mereka selama ini. Apakah ruangan kelas itu sudah efektif? Apakah pembelajaran berpusat pada murid? Ataukah kita dalam belajar atau belajar itu sudah memerdekakan peserta didik kita atau murid-murid kita dan mendirikan murid bagaimana dan mengapa? Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Belum. Di sini posisi kontrol yang hendaknya di itu juga. Jalan lagi Mas. Dalam posisi mana kita sebenarnya saat ini? Mungkin kita saksikan bersama dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pukulin dari lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mulai ibu berani aja doang. Sudah datang terlambat, masih berani jawab tak pulang. Sekarang beli lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sekarang ke lapangan basket. Posisi penghukum dilakukan saya mengucap pandangan anak dari tinggi harus tunjuk banyak titik dan manis sambung fisik fisik kisi.
sehingga nanti kita ada refleksi di akhir semester atau triwulan, atau kalau Bapak Ibu menghendaki setiap bulan kita adakan refleksi. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya minimal kita ada refleksi. Kita sekarang dalam posisi apa sebagai guru ini? Dalam 5 posisi kontrol kita ini, kita di posisi yang mana? Terus seyogianya kita ke mana? Nah, di sini. Yang berikutnya yaitu ada segitiga institusi. Ini juga tugas seorang guru dan kepala sekolah semuanya. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Oke. Mohon maaf kalau video yang pertama tadi mengalami kendala. Oleh karena itu kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu langkah-langkah kita dalam melaksanakan restitusi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi sukses. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi anak-anak itu melakukan kesalahan-kesalahan ya, tetapi kita selalu mengingatkan bahwa oh iya nak, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Tetapi kan ada cara-cara lain untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ya. Demikian ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Tindakan murid menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan. Nah, tetapi kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh peserta didik kita. Tadi sudah dikatakan bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi itu terpenuhi atau tidak. Nah, di sini kita harus mengerti kebutuhan mereka itu dipenuhi atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan, tentunya tadi di kelas itu sudah ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas yang dibuat, maka akan terbentuk keyakinan kelas. Oleh karena itu, kalau peserta didik kita melakukan kesalahan, maka ya warga sekolah ini bertugas di sini, restitusi, segitiga restitusi, yaitu pendekatan. Tetapi jangan lagi dengan menggunakan hukuman. Nah, kalau tadi yang di apa itu tata tertib itu konsekuensinya adalah hukuman. Nah, di sini adalah mencari solusi. Mencari solusi bagaimana pemecahan seandainya ada anak-anak kita ini yang kurang tepat dalam bertingkah laku. Nah, ini maka kita gunakan segitiga restitusi. Untuk itu, Bapak Ibu, ada beberapa yang harus ditanggapi oleh Bapak Ibu. Ya, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa, maka anak itu akan terbiasa. Dipaksa dulu. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Pernyataan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini kita sharing Bapak Ibu. Jadi saya kasih kesempatan
3 orang menjawab untuk menanggapi 3 pernyataan ini. Boleh 3-3-nya, boleh 1-1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi dari 3 pernyataan ini. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan menanggapi apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini. Yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa, maka anak akan terbiasa. Setuju juga. Karena sejak zaman penjajahan, pendidikan kita memakai cara ini. Cara inilah yang mengena di hati, yang berkesan. Karena ada cerita suatu guru itu anaknya nggak bisa membaca. Begitu masuk ruangan, dipaksa oleh orang itu akhirnya bisa membaca. Berhasil ternyata. Rupanya Islam dengan hukuman, dengan paksaan juga ada positifnya. Jadi saya juga masih setuju. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif dengan meningkatkan disiplin anak. Hukuman positif. Kira-kira hukuman positif itu harapan kita memang positif sekali, pasti ada. Tapi kalau nggak mengena di hati, dia akan hilang begitu saja, Pak. Jadi kalau positif itu hukumannya itu sampai kena di hatinya, memberikan kesan, saya setuju. Tapi kalau hanya nggak memberikan kesan, kemarin saya ambil air ngisi WC akhirnya nggak berkesan sama sekali, ya nggak berubah, nggak ada perubahan. Kudu nyapu, besok ulangi lagi, berarti kan nggak berkesan. Kalau dia berkesan, malu. Seperti anak terlambat itu ya malu. Nggak mau terlambat daripada terlambat sampai nggak masuk. Itu berkesan, Pak. Tapi kalau nggak berkesan, dia terlambat lagi, depan guru masuk langsung duduk, dan tidak berkesan dia. Jadi tidak berkesan, makanya saya kalau nggak berkesan nggak setuju. Tapi kalau sampai dia berkesan, yang positif dia, saya setuju. Yang ketiga, memberikan pengarahan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Harapan saya juga seperti itu, yang pernah saya lakukan juga seperti itu. Karena saya pernah mendengar saya itu malas belajar matematika ketika saya mengerjakan benar, nggak dicocokkan oleh gurunya, dan saya kurang dihargai. Sehingga saya harus belajar matematika lagi. Ada yang seperti itu, ya. Karena dia berkesan sekali dengan pekerjaan dia, gitu. Tapi kalau gurunya mau menghargai dia, oh bagus, kasih tepuk tangan, kasih apa, luar biasa, sehingga berjalan. Jadi kesimpulan dari 3-3-nya ini, Pak, saya setuju semuanya kalau sampai menimbulkan kesan yang baik bagi siswanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dejo. Sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Dejo, bagus sekali jawabannya. Saya kasih kesempatan untuk 2 orang. Siapa yang mau menanggapi? Ini 3 orang. Saya kasih kesempatan. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riono, silakan. Masih ada 2 kesempatan. Siapa yang mau? Silakan. Saya aja Pak Tri. Oke, monggo Bapak Ibu. Teman-teman, kita fokus di kegiatan dulu lah. Bu Endah nanti dulu bikin intinya. Kita fokus di kegiatan satu-satu. Sama sih Pak. Kalau saya agak setuju lah dengan pernyataan Pak Tejo. Untuk yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa, maka anak akan terbiasa. Kita ini sudah terlalu lama dipaksa. Ya. Tapi saya yakin sukarela muncul karena suka paksa. Ya. Artinya apa? Anak kita itu beragam, baik itu emosinya, baik itu background pendidikan di rumahnya, baik itu mentalitasnya,
kemudian pertumbuhan dirinya, sampai juga pada kesadaran berpendidikannya. Saya yakin kalau mau kita kelompokkan, mungkin dari 100 siswa itu ya bisa ada 80 kelompok barangkali, karena memang backgroundnya berbeda-beda. Untuk itu yang pertama, saya juga setuju kalau ada mendisiplinkan anak dengan hukuman dengan paksaan. Walaupun memang itu juga mungkin kalau kita lihat dari psikologi pendidikan memang gak bagus, memang ya. Tapi kenyataan untuk anak usia SMP, ini di lingkungan kita ya, saya berbicara di lingkungan kita. Anak-anak kita ini ternyata kalau memang tidak kita tertibkan dengan aturan, dengan disiplin, ya dia semaunya. Kita lihat saja, yang paling mudah saja, ketika upacara, kita sudah buatkan aturan, ya sudah buatkan aturan pakai dasi, pakai topi, baju dimasukkan, pakai ikat pinggang, misalnya semuanya sesuai dengan aturan. Tapi kan mereka kadang-kadang masih mau juga, masih banyak juga ada beberapa lah yang tidak mau disiplin menggunakan semuanya atribut-atribut itu. Nah mungkin kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Tri di awal, kita menggunakan pendekatan, menggunakan institusi, ya bisa sih. Tapi kenyataannya dunia kita ini, di daerah kita ini, hal-hal seperti itu memang agak sering dilupakan gitu. Mungkin memang disiplin itu harus mengenai itu tadi juga kan. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan hukuman hal yang positif. Saya pikir namanya hukuman yang kita berikan semua positif ya Pak ya. Semua hukuman yang kita berikan kan positif ya Bapak Ibu Guru ya. Gak ada hukuman yang kita berikan negatif. Karena apa? Karena kita pengennya anak itu berubah dari posisi dia. Ketika kita memberikan PR, kita memberikan PR buat mungkin 2 kali di situ, sebetulnya itu hal positif juga. Tujuannya apa? Supaya dia mengerti, oh ini PR-nya sebenarnya cuma begini toh misalnya. Supaya dia besoknya lebih paham lagi bahwa kalau ada tugas itu dikerjakan, gitu kan? Ya, jadi sebetulnya kalau memberikan hukuman dengan hal yang positif untuk meningkatkan disiplin anak, ya saya tetap setuju juga. Karena nyatanya kalau anak yang melanggar aturan tidak kita berikan hukuman, bukan hanya disepelekan. Ini kan beberapa sudah kita buktikan. Guru ngajar di depan, anak di belakang tiduran. Ada tidak? Ada. Kenapa begitu? Munculnya juga dari kita kan? Tetap munculnya dari kita. Ya. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, betul. Penghargaan itu mudah dan murah. Bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan oke, kamu hari ini sip banget, misalnya. Betul, saya juga setuju untuk yang terakhir ini, sangat setuju. Ya, dengan penghargaan nggak usah lah sampai anak-anak lah. Kita saja, kita ini kan sudah tua, 40, 30 usia kita ke atas, 30 tahun ke atas usia kita sudah pegawai. Ketika ada tugas dari pimpinan, ya Bapak Ibu silakan administrasinya dikumpulkan. Nomor 1 nih, misalnya Bu Irmayani sudah mengumpulkan, sudah tanda tangani. Kemudian Pak pimpinan menyampaikan ke teman-teman yang lain, Bapak Ibu terima kasih nih Bu Irma yang nomor 1 menunjukkan hasil kerjanya, administrasi sudah saya tanda tangani semua. Bu Irma bangga tidak? Bangga nggak Bu Irma? Bangga sekali. Apalagi anak-anak. Dengar ya? Idealnya kan ke sana ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Jadi ketiga-tiganya memang kalau saya masih setuju, masih oke dengan background dunia kita, dunia anak-anak di lingkungan kita yang memang sangat berbeda-beda. Terima kasih Pak. Oke, saya kasih kesempatan 1 lagi. Karena di sini jatahnya harus 3. Kalau bisa lebih.
Saya ini sifatnya cuma ingin menanyakan, seperti yang kita lihat-lihat di televisi maupun di media sosial, pemberian hukuman yang positif. Bagi kita memang positif, kadang-kadang anak itu kan melanggarnya seperti gondrong, kemudian kita suruh cukur, nggak mau cukur, akhirnya kita cukur di sekolah gitu. Itu kadang-kadang gimana caranya? Kalau kadang-kadang ada yang tidak terima orang tuanya, kemudian akhirnya cuma diperingatkan aja, lapor polisi. Nah, itu bagaimana cara kita harus menghadapi seperti itu? Ini segala kemungkinan bisa terjadi loh di tempat dimanapun, walaupun di tempat kita di kampung, kalau kemungkinan ada hal yang seperti itu, gimana cara mengatasinya? Kalau sampai terjadi hal itu, karena tidak semua orang itu paham. Kadang-kadang anak di sini cuma dipegang, katanya, oh saya digamplokin sama guru sampai bejol-bejol, atau dia sendiri sebenarnya jatuh di jalan, ngomongnya, saya digebukin guru sampai lecet-lecet. Nah itu terus gimana cara mengatasinya hal ini? Oke, tepuk tangan dulu untuk dua orang, Bu Ratna Indrianti dan Bu Endang. Bagus sekali semuanya. Dari Pak Tejo juga bagus sekali, Bu Ratna Indrianti juga bagus sekali, Bu Endang juga keluh kesahnya luar biasa sekali. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka di SMP kita, SMP 3 Banjarbaru, itu perlu adanya yang disebut dengan kesepakatan tadi. Memang anak harus dipaksa, maka anak akan terbiasa. Kalau kata Pak Tejo setuju dan umumnya Bu Endang tadi ada sanggahan sedikit ya. Oke, memang benar Bapak Ibu, hukuman itu bisa mendisiplinkan. Tetapi yang perlu kita ingat, kita masih ingat kita ini sebenarnya punya kenangan. Mungkin Bapak Ibu juga punya kenangan waktu di SD, SMP dulu. Berapa tahun Pak Tejo karena merasa dipukul dan sebagainya jadi pintar. Tapi itu kenangan itu bagus atau tidak kira-kira? Bagus. Kenangan itu tertulis bagus. Nah, apakah itu benar? Kalau dipukul berarti kita boleh dong sekarang memukul orang? Menurut siapa benar? Nah, itu dah makanya bagus atau tidak. Nah, itu menurut siapa dulu? Nah, ini dah yang perlu kita buat. Kita sebagai pendidik, kalau dulu kita itu anggap murid kita ini sebagai kertas kosong. Kita sebagai dalangnya katanya kalau dulu ya. Tetapi dalam paradigma pembelajaran sekarang, anak itu dianggap sudah punya kemampuan, sudah punya goresan-goresan, sehingga kita hanya menebalkan saja, menebalkan lakunya. Kalau untuk kecerdasan dan sebagainya, sebenarnya anak-anak kita itu lebih cerdas daripada kita, Bapak Ibu. Percaya nggak kalau anak kita itu lebih cerdas daripada kita? Kalau untuk pintar dan sebagainya, saya yakin mereka lebih pintar daripada kita. Ya. Karena apa? Dulu kita di zaman dulu itu tidak ada telekomunikasi yang seperti sekarang. Sekarang lebih canggih. Anak SD itu sudah bisa buat apapun yang dia inginkan, game dan sebagainya. Kita nggak bisa. Sehingga kita sebagai seorang guru kita akan tertinggal kalau kita tidak mengikuti zamannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru itu diibaratkan hanya sebagai seorang petani sawah yang memelihara padi. Jadi tugas kita, apakah kita bisa menciptakan padi itu, Bapak Ibu? Tidak. Padi itu sudah ada dari asalnya. Tetapi tugas kita adalah memeliharanya, menyemainya, memupuknya, menghilangkan serangga-serangga yang akan menyerang. Jadi tugas kita itu sebagai seorang guru sekarang di sana, bukan sebagai dalang lagi. Ya. Tetapi kita akan menuntut lakunya siswa itu arahnya kemana. Kalau
Nah ini dulu paradigma dulu. Nah yang sekarang kita anggap anak itu biarpun tidak menghafal, dia bisa belajar dengan media-media yang lain yang lebih canggih daripada kita. Nah, yang berikutnya hukuman. Hukuman itu sebenarnya akan menggoreskan, bahkan akan menimbulkan dendam. Kalau zaman dulu saya yakin dengan mental Bapak Ibu yang sekarang menjadi seorang pendidik, seorang guru, kalian tidak dendam dengan guru kalian. Pak Tejo, apakah ada rasa dendam dengan gurunya yang dulu? Tidak. Tetapi berbeda dengan paradigma yang sekarang, Bapak Ibu. Tadi Bu Endang sudah katakan, ketika saya memotong, akhirnya ada yang dendam, akhirnya orang tuanya labrak. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Inilah paradigmanya. Jadi dari 3 jawaban tadi semuanya benar, tidak ada yang salah. Tetapi harus kita kombinasikan. Kita pilih-pilih mana yang bisa kita laksanakan di SMP kita dan mana yang tidak bisa dilaksanakan di SMP kita. Ini kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati sekali. Ya. Yang kita perlu hati-hati apa? Hukuman. Hukuman ini mengajukan dendam tadi. Nah, jangan sampai nanti terkesan ketika anak didik kita sudah dewasa, oh, saya sangat benci dengan bapak itu, padahal itu gurunya. Secara keagamaan, ya bertakwa itu sudah dosa, karena itu sudah menyimpan dosa karena memiliki rasa dendam. Sedangkan dalam profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sampai anak itu lulus dari SMP 3 Banjarbaru dan menyimpan dendam, apa yang terjadi? Berarti kita tidak tercapai profil pelajar Pancasilanya. Nah, di sini letaknya di situ Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Ya. Benar Bapak Ibu. Setiap motivasi yang kita berikan itu akan dapat setiap penghargaan yang kita berikan itu akan dapat meningkatkan motivasi. Itu memang benar. Tapi kita harus lihat kira-kira dengan penghargaan itu guru itu akan ketergantungan tidak? Contohnya tadi dicontohkan oleh Bu Rana sendiri, Bu Irma ketika mengerjakan NPP dikasih ini yang pertama, mereka akan memiliki rasa bangga. Nah, ini yang tidak boleh. Rasa bangga itulah yang tidak boleh, karena ketika Bu Irma bangga akan menimbulkan kesombongan. Nah nanti nilai-nilai kita juga akan, nah ini yang tidak diizinkan. Jadi oleh karena itu boleh ngasih penghargaan, tetapi itu tadi harus pada skate tertentu sehingga tidak menimbulkan rasa ketergantungan, rasa bangga dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang motivasi, nanti ketika saya ranking 1 saya akan mendapatkan sepeda. Kalau tidak dapat sepeda akhirnya tidak mau belajar. Ketika saya ranking 1 saya akan mendapatkan buku dari Bu A, Bu B, Bu C. Tetapi ketika saya tidak mendapatkan nilai bagus, saya akan kendor. Nah, yang dipikirkan dalam paradigma sekarang ini akibat dari pelaksanaan hal tersebut, Bapak Ibu ya. Maka di sini ada yang disebut dengan restitusi. Jadi penyelesaian apa yang ditanyakan Bu Endang itu adalah pendekatan secara emosional. Dan ini diharapkan muncul dari intrinsik, dari dalam diri anak itu sendiri dan dari diri kita sendiri. Jangan nanti ya itu saya sendiri ngalami, ya saya berangkat pagi-pagi karena saya ingin dipuji oleh Bu Rana, karena Bu Rana sekarang menjadi kepala sekolah saya. Ini saya alami. Tetapi apakah itu tujuan saya menjadi seorang guru? Kalau hanya itu percuma dong saya jadi guru. Hanya dengan dipuji dan penghargaan dari Bu Rana. Nah, di sini
sini yang harus perlu dicermati. Seperti apa? Begitu pula motivasi untuk peserta didik kita. Ya, peserta didik kita juga seperti itu, mengalami hal yang sama. Oke. Jadi hanya ini dulu. Hal-hal tersebut kita harus mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Dan ini saya contohkan sendiri di kelas 8A. Ya. Di 8A, Bugis sebagai wali kelas 8A di SMP 3 Banjarbaru sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Sebut saja namanya Doni, padahal Doni nggak ada ya, tapi ini hanya sebagai contoh. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluh Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bugis, apa yang akan Anda lakukan? Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut atau hal itu? Monggo Bapak Ibu, sekarang juga 3 orang yang akan menanggapi. Ini terjadi di sekolah kita kira-kira ya, karena ini saya tuliskan SMP 3 Banjarbaru. Jika ada, apa yang akan Anda lakukan? Monggo, saya kasih kesempatan 3 orang lagi, kalau bisa orang lain. Jangan yang ini tadi, Pak Tejo ini sudah, Beratna sudah, yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita tanya seperti itu, kita di belakang kita lihat keluarganya dia. Kenapa? Karena terus terang aja anak seperti itu biasanya dia bukan karena tidak punya, bukan karena dia tidak dikasih duit atau tidak dikasih yang lainnya, tapi dia hanya biasanya ingin mencari perhatian. Terutama kalau ini laki-laki, dia biasa mencari perhatian pada seseorang. Lain seandainya dia di rumah itu mungkin dia kurang perhatian orang tua misalnya, atau lihat dia, kita kan SMP ini masih masa berkembang, mungkin dia ingin mencari perhatian seorang perempuan dengan cara dia membuat ulah. Dengan cara membuat ulah itu otomatis kan orang akan perhatian kepada dia. Jadi menurut saya itu tadi kita cari pendekatan segala macam. Nah, apa yang dia itu kan kita bereskan dulu. Sudah itu kalau memang dia misalnya masih juga, kita sekali-sekali, saya sebagai guru waktu siang, makan siang, saya akan bawakan makanan 2, 1 untuk saya, 1 untuk dia. Kita berbagi atau kita buat acara makan bareng-bareng, terus kita saling berbagi. Kalau dia nggak punya, ayo teman-teman kita bagi. Ya seperti kayak pramuka kita ya, pramuka kita tuh ayo kita yang nggak punya modal sendok, maksudnya kan seperti itu kalau dia nggak punya. Jadi dengan seperti itu kita membuat pendekatan seperti itu, mudah-mudahan si Doni ini dia akan sadar gitu ya bahwa memaksakan sesuatu itu tidak boleh. Tapi kalau meminta secara baik-baik, semua temannya akan memberikan. Itu saja pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saya. Ada lagi guru-guru muda? Monggo silakan. Ayo Bapak Ibu silakan. Pak Arif mungkin, Pak Haji. Belum ada? Belum. Bapak PP kita, monggo Bapak PP memberi masukan. Siapa tahu bisa memberi masukan di SMP kita. Monggo Bapak, karena ini akan kita lakukan di SMP kita. Bapak Gunawan, monggo. Tadi sudah memberi tanggapan yang luar biasa, sudah masuklah ke restitusi, karena beliau sudah mengadakan pendekatan. Nah, ini seyogianya sebagai seorang guru memang seperti itu. Ya. Jangan dipal, si Doni ini nakal, dia merebut makanan milik temannya.
Kadang-kadang ada guru yang agak emosional. Nah, inilah pengendalian diri kita. Ya. Sehingga apa yang dilakukan Bu Irmayani tadi sudah benar sekali, yaitu melakukan restitusi, pendekatan terlebih dahulu. Jangan dicekal bahwa anak ini ketika melakukan hal-hal yang kurang tepat, yaitu memaksa itu kan sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Temannya makan langsung disamber dan sebagainya. Oh, berarti anak ini nakal. Nah, jangan digitukan dulu. Maka diadakanlah pendekatan terlebih dahulu. Betul. Yang berikutnya, membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang akan dilakukan ke depannya. Kalau nanti keyakinan kelas sudah terbentuk, nanti keyakinan sekolah, guru-gurunya pun itu juga. Sehingga nanti akan muncul, ya. Membuat keyakinan kelas untuk melaksanakan di kelas masing-masing dengan acuan visi sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, ini jangan lepas dari visi misi, ya. Jadi visi sekolah kita itu apa? Sehingga nanti bukan tata tertib yang muncul, tapi keyakinan kelas lah. Tetapi keyakinan kelas itu mengacu pada visi sekolah kita. Sehingga dengan tidak sengaja ataupun disengaja, kita ini sudah melakukan visi sekolah kita. Sehingga nanti kita tidak ada benturan lagi dengan atasan kita, dengan kepala sekolah tentunya sebagai penanggung jawab. Karena apa? Dalam membuat keyakinan itu kita harus lihat dulu visi sekolah kita ini apa. Nah, yang kedua, setelah kita bisa membuat keyakinan, tugas Bapak Ibu itu adalah memantau anak itu atau peserta didik, mengamati perjalanannya. Ini bisa berjalan atau tidak keyakinan yang sudah dibuat tadi. Sehingga nanti kita tidak usah lagi nah, kamu melanggar peraturan ini, tata tertib poin sekian dan sekian. Itu tidak perlu lagi, karena kita sudah ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Yang berikutnya, bersama murid, karena tadi keyakinannya dibuat oleh kelas, tentunya dengan murid-muridnya ya. Kita membuat refleksi dan mengevaluasi apa yang belum terlaksana untuk perbaikan dan kemajuan kelas. Tentunya kalau kelas kita ini sudah maju dari lingkup kecil, otomatis sekolahnya juga maju. Visinya juga akan tercapai dari keyakinan kelas tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa-siswa kita ini akan tercapai semuanya. Jadi kepala sekolah nanti sebagai leadernya, bagaimana keyakinan kelas di kelas A sudah terlaksana belum? Bagaimana keyakinan? Nah, ini nanti lebih mudah dalam pelaksanaannya. Kalau selama ini ada anak bermasalah, itu panggil Bu Mega sebagai kesimpulan, panggil Bu Sum ini tolong. Nah, wali kelas dan sebagainya. Nah, ini besok tidak lagi. Karena apa? Tinggal kita panggil siswanya ketika kita, nah, kalian sudah melaksanakan keyakinan kelas belum? Kelas. Yang berikutnya, bersama murid, karena tadi keyakinannya dibuat oleh kelas, tentunya dengan murid-muridnya ya. Kita membuat refleksi dan mengevaluasi apa yang belum terlaksana untuk perbaikan dan kemajuan kelas. Tentunya kalau kelas kita ini sudah maju dari lingkup kecil, otomatis sekolahnya juga maju. Visinya juga akan tercapai dari keyakinan kelas tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa-siswa kita ini akan tercapai semuanya. Jadi kepala sekolah nanti sebagai leadernya, bagaimana keyakinan kelas di kelas A sudah terlaksana belum? Bagaimana keyakinan? Nah, ini nanti lebih mudah dalam pelaksanaannya. Kalau selama ini ada anak bermasalah, itu panggil Bu Mega sebagai kesimpulan, panggil Bu Sum ini tolong. Nah, wali kelas dan sebagainya. Nah, ini besok tidak lagi. Karena apa? Tinggal kita panggil siswanya ketika kita, nah, kalian sudah melaksanakan keyakinan kelas belum? Kalau memang sudah, nah seperti apa nanti gitu. Nah, kalau belum, apa yang akan dilakukan? Mungkin itu ya Bapak Ibu. Dan akan menemukan masalah-masalahnya. Nah, dengan demikian mereka menemukan solusi apa yang harus dilakukan ketika mereka melakukan kesalahan.
Untuk segitiga restitusi di sini juga sebenarnya ada videonya, tetapi karena jaringan yang belum bisa terkoneksi sampai saat ini, mohon maaf kalau untuk segitiga restitusi ini tidak bisa kita tampilkan. Dan tentunya saya punya keyakinan nanti akan suatu saat akan saya tampilkan. Dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Yang pertama, restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut Goser. Nah, dengan mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus melakukan orang lain, ya. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya kita memerlukan dukungan-dukungan, yaitu yang pertama itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Nah, yang kedua yaitu sarana prasarana yang ada di sekolah. Apakah sarana prasarana itu memadai atau tidak? Kalau memang tidak, seperti kita saat ini dengan sinyal yang kurang begitu bagus, tentunya ya kita sedikit mengalami hambatan. Tetapi itu bukanlah suatu masalah, tetapi kita harus bagaimana cara memecahkan masalah. Yang berikutnya yaitu dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Karena peserta didik kita ini tinggal di sekolah hanya beberapa jam Bapak Ibu. Yang lebih banyak adalah di rumah. Oleh karena itu kita perlu adanya dukungan dari orang tua. Nah, demikianlah tadi uraian budaya positif yang akan kita lakukan di SMP 3 Banjarbaru. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri keseluruhan dengan ucapan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kesepakatan kelas 8A yang menjadi keyakinan kita semua. Kesepakatan kelas 8A: 1. Disiplin, 2. Tanggung jawab, 3. Musyawarah, 4. Menjaga kebersihan, 5. Belajar dan bekerja kelas, dengan dilengkapi 6. Menghargai orang lain,